Bisa ya? Bisa ya? Terlihat Pak, sudah. Ya. Jelas Pak, terlihat. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa ini di channel Pertalindo ya, workshop pengembangan profesi berkelanjutan. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang sehat ya. Kita berjumpa di channel virtual, Alhamdulillah di masa pandemi COVID ini. Kami doakan semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik dan seterusnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, waktu terbatas, mohon dikasih tahu Pak Kris kalau sudah mendesak, tapi saya berusaha secepat mungkin. Siap Pak, siap. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya akan menyampaikan prediksi dampak penting aspek kesehatan masyarakat. Ini berdasarkan SKKNI nomor 122 tahun 2016. Jadi kalau kita bicara masalah kesehatan, ini kalau di dalam analisis dampak lingkungan, itu bisa aja ditaruh di depan, ya di sesi awal sebagai pendahuluan gitu. Dan bagus juga kalau seperti ini kita hari ini ditaruh di sesi belakang terakhir, karena dia akan menjadi rangkuman begitu. Karena aspek kesehatan atau kesehatan masyarakat ini kan di end ya, di end of the system. Kalau saya bilang itu annal of the system. Jadi proses di dalam tubuh manusia yang paling merasakan nanti adanya di anal, di paling belakang begitulah. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebagai Sohibul Hikayat ya, Sohibul Hikayat sejarahnya begitu atau latar belakang. Ya tentunya kita sebagai manusia selalu akan mencari kesejahteraan ya untuk hidup. Kita ingin yang mudah, yang nikmat untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Dan itu tentunya masuk ke dalam kegiatan-kegiatan di dalam pembangunan manusia. Nah, dalam mencari kesejahteraan tersebut, tentunya kita akan dihadapkan pada kondisi-kondisi yang ada dampak negatifnya, begitulah ya. Jadi kita selalu akan mendapatkan dampak-dampak negatifnya. Sehingga bagaimana kita usahanya untuk mengurangi dampak negatif itu. Karena sudah dapat kesejahteraannya, dampak negatifnya harus kita kendalikan. Nah, dampak negatif ini antara lain adalah karena perubahan-perubahan di lingkungan. Ya, perubahan di media lingkungan. Apakah itu terjadinya pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan lain sebagainya. Dan dengan adanya pencemaran itu tentunya melebihi dari nilai-nilai ambang batas, dan akhirnya dampaknya ke kesehatan. Nah, ini sebagai pendahuluan ya, latar belakang kenapa kita di aspek kesehatan, dalam hal ini aspek kesehatan masyarakat masuk di dalam komponen analisis dampak kesehatan, analisis dampak lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, acuan dasar hukumnya kita tentunya yang pertama adalah Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan ini mengatur semua kegiatan dalam pembangunan kesehatan. Yang kedua, acuannya tentunya di bidang lingkungan hidup. Di Undang-Undang nomor 32 tahunnya sama, tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini menjadi acuan kita. Yang ketiga, ada peraturan pemerintah. Jadi amanah dari Undang-Undang 36 Kesehatan disusunlah mengacu upaya-upaya kesehatan lingkungan. Salah satunya yaitu untuk melakukan analisis dampak kesehatan lingkungan ADKL. Kemudian ada keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman teknis ADKL, analisis dampak kesehatan lingkungan, tahun 2001. Ini cukup lama tapi masih valid gitu ya.
Juga yang tentang panduan kajian aspek kesehatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL. Ini sudah cukup lama nih, 1997. Kemudian ada pedoman ya, pedoman AMDAL, kemudian pedoman ARKL, analisis risiko kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir ini tentunya SKKNI, Standar Kerja ya, Nasional Indonesia, nomor 122 tahun 2016. Nah, kurang lebih ini dasar hukumnya. Selebihnya mungkin di dalam penyusunan dokumen itu tentunya ada dasar hukum lain yang sifatnya adalah teknis. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tahun 1987 WHO melakukan pertemuan di Copenhagen yang temanya adalah Health and Safety Component of Environmental Impact Assessment. Jadi di sini menyatakan bahwa perlu ADKL, Environmental Health Impact Assessment, EHIA. Ini memadukan program analisis kesehatan, dalam hal ini kesehatan masyarakat, dengan AMDAL. Jadi lebih penekanannya di komponen AMDAL di tahun 87. Sehingga waktu itu kita kembangkan AMDAL ya di Indonesia. Jadi aspek Tesmas itu menjadi salah satu komponen penting di dalam AMDAL. Selanjutnya di tahun 2010 ini ada deklarasi Jeju, Korea ya. Di sini menyetujui adanya komposisi rencana kerja kelompok ini ada di regional ya, Southeast Asia countries. Di dalam thematic working groups TWG ini antara kesehatan dan lingkungan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Di dalam TWG ini, thematic working groups, ada 7 tema dan salah satunya adalah Environmental Health Impact Assessment, ADKL. Ya, ADKL ini menjadi salah satu pokok atau fokus di dalam komponen komposisi dari rencana kerja kelompok dari negara-negara di Asia countries. Kemudian Undang-Undang 32 tentunya Bapak Ibu sekalian sudah terpapar ya dengan undang-undang ini tentang perlindungan dan lingkungan hidup. Mungkin ini hanya penekanan saja bahwa di butir 3 di pasal 3 butir B bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. Jadi menjadi tujuan ini, keselamatan, kesehatan dan kehidupan. Kemudian di pasal 22 ayat 1, setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Ini sudah tahu kita ya. Kemudian muncullah PP sebagai amanat dari Undang-Undang 32, PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup. Ini di Undang-Undang 32 sebagai acuannya. Selanjutnya di pasal 22 ayat 2. Ini mengenai dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria. Nah, jadi ini dampak penting tadi juga dampak tidak penting tentunya ya. Kita melihat kriterianya sebagai berikut. Jadi jumlah manusia yang terkena dampak. Kemudian luas wilayah persebarannya, seberapa luas. Kemudian seberapa intensitasnya, frekuensinya, lama berlangsungnya dampak. Kemudian banyak sedikitnya komponen yang terkena dampak. Kemudian bagaimana sifatnya, kumulatif atau tidak. Kemudian apakah dia bisa balik lagi, bisa kembali normal atau irreversible. Jadi pasal 22 ayat 2 ini menjadi kriteria sampai terakhir nanti, sampai akhir dari tujuan dari AMDAL ini. Ya, intinya di sini harusnya analisis komponen kesehatan masyarakat harus mencantumkan kriteria-kriteria ini. Selanjutnya di pedoman teknis AMDAL tahun 2001 pasal 1 menyatakan bahwa pedoman teknis analisis dampak kesehatan lingkungan merupakan kajian aspek kesehatan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan perusahaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian dari suatu usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak penting.
Kemudian di pasal 3-nya bahwa pedoman ADKL, pedoman teknis ADKL ini menjadi panduan bagi pejabat di lingkungan kesehatan dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam melakukan penilaian dokumen analisis dampak lingkungan, AMDAL. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, di dalam AMDAL, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian sudah memahami ada 4 komponen ya, kimia, fisika, biologi, sosial, ekonomi, budaya, dan terakhir Kesmas. Keempat komponen ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi nanti ketika melakukan analisis ADKL, tentunya kita harus menggunakan data-data komponen kimia, fisika, biologi, sosial, budaya, dan berbagai komponen lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, analisis dampak kesehatan lingkungan adalah model pendekatan guna mengkaji dan atau menelaah secara cermat dan mendalam untuk mengenal, memahami, memprediksi kondisi dan karakteristik lingkungan yang berpotensi terhadap timbulnya risiko kesehatan. Dan ini yang menjadi cita-cita atau tujuan dari SKKNI. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa simpul ADKL menggunakan teori simpul. Ada simpul 1, 2, 3, dan 4. Mudah sekali ya. Jadi di dalam melakukan analisis dampak kesehatan lingkungan, kita menjelaskan sumbernya dulu nih, simpul 1. Apakah suatu kegiatan itu ada sumber yang bisa mengeluarkan agent, apakah itu bahan-bahan kimia, fisika, mikrobiologi yang bisa lepas ke lingkungan melalui media, itu masuk ke simpul 2 ya, media, apakah itu media air, lewat media tanah, media udara, makanan, dan lain sebagainya. Setelah simpul 1, simpul 2 ada keterkaitannya, bisa diidentifikasi dari suatu kegiatan, kita maju ke simpul 3. Simpul 3 ini biomarker. Biomarker ini adalah nilai-nilai yang ada di dalam tubuh manusia sebelum jatuh sakit. Jadi kita bisa lihat nanti berapa di darah, berapa kadar di dalam urin. Tentunya setelah bahan-bahan atau agen itu masuk dalam tubuh, dia akan berakumulasi dalam tubuh sehingga akan muncul di tadi sediaan darah, urin, dan lain sebagainya yang ini ada nilai ambang batasnya juga. Dan di bawah ini ada mekanismenya ya, apakah dari media udara itu masuk ke inhalasi, masuk melalui pernapasan, atau melalui ingesti makanan, melalui absorpsi makanan juga, atau kontak langsung dengan bahan-bahan tersebut. Dan simpul 4-nya adalah apakah dia sudah sakit atau sembuh atau sudah meninggal dunia. Jadi dalam ADKL kita menggunakan teori simpul ini. Mudah sebetulnya. Selanjutnya, di dalam alur dampak kesehatan lingkungan, kita menjelaskan mengenai sumbernya tadi ya. Kita jelaskan bagaimana inputnya, prosesnya, outputnya, sampai agent atau bahan-bahan yang bisa berdampak terhadap kesehatan, itu masuk ke media lingkungan. Apakah air, udara, tanah, makanan, atau bisa melalui sosial. Misalnya kita sekarang ini di pandemi COVID-19 ini tentunya media sosial ini. Makanya kita sekarang lebih sering ke virtual. Karena kontak langsung itu menjadi sumber terjadinya paparan terhadap tubuh manusia. Apakah itu di paparannya itu apakah terhirup ya, masuk ke dalam paru-paru, tertelan melalui makanan, terserap atau kontak langsung. Dan terakhirnya adalah kita harus melihat target dari organnya. Ya, setiap bahan-bahan itu mempunyai target organ yang berbeda-beda. Ada beberapa bahan yang bisa targetnya bisa lebih dari satu. Kita lanjut, implementasi dari ADKL itu sudah disampaikan di depan bahwa kajian aspek kesehatan masyarakat dalam rencana usaha atau kegiatan pembangunan yang wajib maupun tidak wajib untuk menyusun AMDAL. Kemudian ADKL ini merupakan kajian aspek kesehatan masyarakat dan atau kesehatan lingkungan dalam rangka pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang terkait erat dengan masalah kesehatan.
Jadi ADKL ini kita gunakan sesuai dengan tujuan dari SKKNI untuk menjelaskan dari mulai bahaya, dari mulai parameter-parameter yang ada sampai ke prediksi terjadinya dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Dan telaahannya kita bisa jelaskan seperti di bawah ini, mulai dari parameter-parameter yang sudah ada, ini kita tinggal menggunakan ya data-data dari rona lingkungan yang sudah dikumpulkan dari komponen yang lainnya. Kemudian bisa menjelaskan proses dan potensi terjadinya pemajanan atau pemaparan tadi. Kemudian setelah kita menjelaskan proses dan potensi pemajanan, kita hitung besar risikonya. Jadi harus ada potensi besar risiko. Jadi kita bisa menjelaskan atau mengkarakterisasikan risiko itu menjadi suatu peluang. Berapa peluang terjadi gitu. Kemudian jelaskan juga karakteristik dari penduduk yang berisiko. Jadi kalau di suatu lingkungan, apakah itu biasanya yang berisiko itu adalah yang usia lanjut atau yang masih di bawah 5 tahun. Kemudian juga dijelaskan mengenai sumber daya kesehatan yang ada. Begitu mengenai telaah ADKL. Selanjutnya kita masuk ke studi ARKL, analisis risiko kesehatan lingkungan. Ini lebih teknis. Kalau tadi ADKL kita hanya menjelaskan runtutan dari mulai sumber sampai prediksi kemungkinan terjadinya sakit. Sedangkan analisis risiko kesehatan lingkungan ini mempelajari faktor risiko lingkungan yang mempengaruhi distribusi dan determinan penyakit pada manusia. Jadi analisis risiko kesehatan lingkungan biasanya berhubungan dengan risiko saat ini atau di masa lalu. Ini kita tinggal menggunakan ada formula-formula yang bisa kita gunakan untuk mengkarakterisikan atau menghitung risiko kanker dan risiko non-kanker. Langkah-langkah dalam membuat ARKL ini ada 5 ya. Pertama kita lakukan identifikasi bahaya. Kita harus tahu apa itu bahaya, apa itu risiko. Kemudian kita melakukan dosis respon analisis. Kemudian kita melakukan analisis pajanan, exposure ya. Kemudian mengkarakteristikkan risiko, jadi menghitung, kemudian menyampaikan berapa besarnya risiko, dan kita bisa menyampaikan bagaimana mengelola risiko tersebut supaya tidak menimbulkan dampak yang tidak inginkan. Kemudian di sini mekanisme jalur pemajanan, ada 5 ya yang bisa kita jelaskan di sini. Tadi mulai dari sumber, asal pencemar, kemudian jalur keduanya di media lingkungan, ini seperti di teori simpul tadi. Kemudian kita jelaskan titik-titik dari pemajanan yang potensial, yang real, yang kemungkinan terjadinya kontak antara lingkungan dengan manusia itu di mana saja. Kemudian bagaimana cara pemajanannya, port the entry, jalur masuk dari lingkungan ke dalam tubuh manusia. Kemudian bagaimana penduduknya, karakteristik dari penduduknya. Apakah lebih banyak di pekerja atau di pemukiman atau di anak-anak dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita bisa menyampaikan pengendalian resikonya. Apakah itu pengendalian kelembagaannya, dari regulasi, dari standar-standar yang ada, dan akhirnya kita bisa memberikan atau mengelola sehingga dampaknya bisa kita minimalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lebih teknis lagi mengenai ARKL, analisis risiko kesehatan lingkungan. Kita ada 3 kegiatan, yaitu analisis risiko. Kemudian setelah analisis risiko, kita memanage, melakukan manajemen risiko. Dan yang ketiga, kita mengkomunikasikan, melakukan komunikasi risiko. Tadi kita harus mengetahui pengertian dari bahaya dan risiko. Bahaya itu adalah suatu sifat yang melekat dari suatu agent atau agen risiko, atau situasi yang berpotensi menimbulkan efek merugikan bagi manusia. Jadi di sini bahaya itu adalah sifat ya, sifat yang melekat dari suatu agent.
Sedangkan resiko itu adalah sudah ada peluang atau probabilitas terjadinya efek merugikan pada manusia atau pada organisme atau pada populasi atau subpopulasi. Jadi beda ya antara bahaya dan resiko. Kemudian kita ada IPCS, International Program Chemical Safety, ini definisikan bahwa analisis risiko adalah peluang probabilitas terjadinya efek merugikan pada suatu organisme, sistem atau subpopulasi yang disebabkan oleh pemajanan suatu agent atau kondisi lingkungan. Sedangkan analisis atau risk assessment, suatu proses yang intens untuk menghitung atau memperkirakan risiko. Masuk di sini ada kita sudah memperhitungkan ada ketidakpastian ya, identifikasi ketidakpastian dan memperhatikan karakteristik dari agent yang spesifik dan dari atau sistem sasarannya. Jadi ini pengertian dari analisis risiko. Dan langkah-langkahnya ini sebetulnya sudah dijelaskan tadi di depan, ini dalam bentuk Gantt ya, dalam bentuk chart bahwa mulai dari identifikasi bahaya, kemudian kita melakukan identifikasi sumber, kemudian bagaimana pemajanannya, kemudian kita menghitung dosis dan responnya. Dosis nanti kita lihat dari konsentrasi dan bisa melihat karakteristik atau responnya. Ini kita menggunakan dari data-data dari komponen lain dan data-data dari hasil penelitian lain. Kemudian kita membuat karakteristiknya, kemudian mengajukan manajemennya, dan mengkomunikasikan. Ya, kurang lebih begitu ya. Ini adopsi dari Lover tahun 1998. Kemudian analisis exposure atau pajanan seperti di sini. Jadi intinya adalah kita lihat yang ada di segitiga. Mulai tentunya dari sumber, simpul 1, kemudian ada dijelaskan mengenai pathway ya, jalur pajanannya sampai masuk ke dalam tubuh manusia. Sedangkan pajanan setelah masuk ke dalam tubuh manusia ada istilah intake, ada istilah uptake. Itu dosis-dosis yang masuk ke dalam tubuh, kemudian apakah dia bisa menimbulkan efek terhadap target organ dan target biologi sampai akhirnya penyakit adverse effect ini. Kurang lebih seperti ini analisis pajanannya Bapak Ibu sekalian. Dan hasil karakterisasi dari risiko ini perlu ditindaklanjuti gitu. Jadi rumusan dari risiko kanker dan non kanker itu menurut kita hitung menurut intake maksimum dan intake minimum. Bisa juga intake yang rata-rata. Intake maksimum kita sebut sebagai worst scenario, senario terburuk lah ya. Kemudian yang paling bagus adalah menggunakan intake minimum. Jadi minimum yang dikonsumsi oleh manusia kita hitung risikonya. Kemudian kita membuat estimasi konsentrasi, jumlah, dan intensitas dari agent dan waktu pajanannya. Kemudian kita melihat dan menetapkan nilai standar berbasis kesehatannya. Kita lanjut saja Bapak Ibu sekalian, ini bagan tentang analisis risiko, hubungannya dengan hasil-hasil penelitian. Jadi analisis risiko ini hanya kajian ya, bukan suatu penelitian. Kita menggunakan hasil-hasil laboratorium, hasil-hasil penelitian, kita gunakan untuk analisis risiko dan kita gunakan untuk manajemennya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa dalam analisis pemajanan itu kita nanti akan melihat efek non-kanker. Efek non-kanker ini kita sebut sebagai hazard index atau risk quotient, RO, RQ, HI atau RQ. Yaitu jumlah intake atau asupan dari risk agent per dosis acuan atau reference dose. Nanti ada formulanya. Dan ada efek karsinogenik, kita sebut sebagai efek kanker. Risiko dinyatakan sebagai risiko kanker yang diestimasi dari perkalian antara dosis harian yang diterima dengan slope faktor. Ada slope faktor ini hasil dari penelitian ya, kita tinggal menggunakan.
ada subfaktor dari masing-masing bahan kimia. Jadi resiko kanker adalah probabilitas individu mengalami suatu jenis kanker akibat pemajanan zat karsinogen, biasanya dihitung untuk resiko kanker sepanjang hayat atau lifetime cancer risk. Jadi karena kanker itu dampaknya jangka panjang ya, makanya dihitung secara lifetime cancer risk. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya memberikan contoh untuk kalau menghitung resiko kankernya dulu ya. Kita tinggal menggunakan perhitungan intake atau asupan seperti ini. Ini contoh kalau kita asupannya melalui saluran pernafasan. Nanti kalau makan lain lagi, untuk minum lain lagi. Ini contoh, misalnya intake itu merupakan formula dari konsentrasi C, yaitu mikrogram per meter kubik, dikali dengan R. R itu adalah laju inhalasi. Jadi inhalasi rate dari manusia dewasa itu di hasil penelitian adalah 0,83 meter kubik per jam. Dikalikan dengan waktu pajanan per hari. Jadi sehari berapa jam orang tersebut expose dengan bahan tersebut. Kemudian dikalikan dengan FA, frekuensi pajanan tahunan. Jadi selama setahun berapa hari orang tersebut kontak dengan bahan yang sedang kita hitung. Kemudian durasi pajanan, jadi proyeksi berapa tahun gitu di T-nya, berapa tahun. Dibagi dengan berat badan dan dikali dengan waktu rata-rata. Kalau kanker tinggal kita masukkan rata-ratanya menggunakan 70 tahun. Nah, kita dapat nanti intake-nya, angka intake. Selanjutnya kita hitung risiko kanker adalah asupan tadi I ya, dikali dengan slope faktor gitu. Slope faktor tadi sudah saya jelaskan ya. Di sini kita tinggal menggunakan saja sebetulnya. Jadi slope faktor adalah risiko dibagi dengan dosis. Jadi SF sama dengan risiko per miligram per kilogram hari. Sehingga kita tinggal ngitung. Risiko sama dengan kumulatif daily intake dikali dengan slope faktor yang nanti akan mendapatkan risiko kanker. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kanker. Sekarang kita bisa menghitung risiko non-kanker yang kita kenal istilahnya sebagai RQ. This question. Kalau hasil dari RQ itu lebih atau sama dengan 1, itu kita simpulkan, kita komunikasikan bahwa ada risiko non-kanker. Gitu. Ini perhitungannya tinggal menggunakan formula seperti ini ya. Misalnya ini contohnya juga dari inhalasi ya, dari debu. Misalnya intake-nya adalah C, konsentrasinya berapa dikali dengan laju inhalasi dikali waktu pajanan per hari, berapa jam per hari, dikali FE, pajanan per tahun, dikali durasi pajanan sepanjang hayatnya ya, dibagi dengan berat badan dan dikali rata-rata. Kalau non kanker kita menggunakan 365 hari. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal ini sebagai acuan saja. Kalau menggunakan jalur pajanan inhalasi, variabelnya seperti di sebelah kanan ini. Kalau untuk ingesti melalui minuman, makanan, kita pakai variabel seperti ini. Dan kalau kontak langsung, seperti ini variabelnya. Ini langsung saja kita gunakan saja sebagai referensi. Demikian juga untuk faktor pemaparan, itu nanti kita tinggal menggunakannya untuk di mana gitu. Kalau di pemukiman ya kita menggunakan pathway-nya seperti di kolom 2, kemudian daily intake-nya bisa kita tinggal gunakan, exposure frekuensinya kita pakai, kemudian exposure-nya dan berat badannya rata-rata kita bisa gunakan. Ini sebagai acuan saja. Yang penting kita bisa menggunakannya gitu. Ini contoh Bapak Ibu sekalian, contoh kasus ya. Saya menggunakan besoalfapirin karena bisa kita menghitung resiko kankernya dan bisa menghitung resiko non-kankernya. BAP ini adalah bahan yang dikeluarkan karena pembakaran tidak sempurna. Dia merupakan zat penyebab kanker, karsinogenik.
masuk dalam poliaromatik hidrokarbon, dan dia sudah ditetapkan sebagai indikator tingkat pajanan dari poliaromatik hidrokarbon. Dan di dalam tubuh manusia, BAP ini bisa kita lihat dari konsentrasi 1 OHP, monohidroksipirin, di dalam urin, di dalam air seni. Nah, ini karakter fisiknya. Intinya adalah bahwa BAP ini, benzoapapirin ini, karsinogenik karena secara fisik dia kalau masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan berikatan dengan DNA manusia dan potensi untuk terjadinya kanker sangat tinggi. Ini contohnya kita menghitung, memasukkan rumus ya, angka-angka di dalam rumus. Tadi sudah kita punya konsentrasi, waktu itu ada penelitian di jalan tol, dapat rata-rata konsentrasi sebesar 3,9 mikrogram per meter kubik. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, kemudian masukkan rate inhalasinya dikali pajanannya 7,4 jam per hari. Kemudian selama 243,8 hari per tahun, selama 30 tahun bekerja. Dibagi berat badan dikali lifetime. Akhirnya dapatnya 1,6. Sekarang kalau asupan BAP-nya 1,6, kita selanjutnya menghitung risikonya. Tadi asupan tinggal kita kalikan dengan slope factor, akhirnya dapat angkanya, angka risikonya. Angka risiko ini ada 2 yang kita peroleh untuk BAP, yaitu dari EPA, dari California EPA, dan dari satunya lagi dari risk assessment ya. Risk assessment lebih longgar dibandingkan dengan EPA. EPA hasil perkalian antara intake dengan slope factor sebesar 11,8 kali 10⁻⁴. Apa arti dari 11,8 kali 10⁻⁴? Ini adalah diinterpretasikan bahwa diperkirakan akan ada 11,8 tambahan kasus kanker per 10.000 penduduk. Jika asupan sebesar 3,9 itu terjadi seumur hidup begitu. Sehingga kita bisa memberikan rekomendasi untuk pengendaliannya. Apakah konsentrasinya kita turunkan, apakah pajanannya diatur supaya harus ada shift dan lain sebagainya, sehingga tidak muncul jumlah kanker sebesar 11,8 per 10.000 penduduk. Kemudian kita bisa hitung non kanker atau risk question-nya, tinggal dimasukkan angka-angka tadi dan kita peroleh angkanya sebesar 2,75. Kalau kita dapat angka 2,75 berarti dia sudah lebih besar atau sama dengan 1, artinya bahwa BAP di petugas tol itu sudah mempunyai resiko non-kanker, penyakit-penyakit yang non-kanker, apakah itu ISPA, apakah itu TB, apakah itu pneumonia, dan lain sebagainya, itu sudah harus menjadi perhatian. Begitu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita melakukan evaluasi kecenderungan dalam aspek kesehatan masyarakat. Kita memaparkan kecenderungan dari waktu ke waktu bagaimana progresnya. Setelah itu kita menghitung evaluasi tingkat kritis, critical level evaluation. Kemudian kita melakukan evaluasi pentaatan atau compliance, ini penting juga ya. Kadang-kadang karena ini berhubungan dengan sosial manusia, kadang-kadang compliance evaluation ini sangat berarti dalam pengendalian atau manajemen dari risiko. Kemudian kenapa evaluasi tadi perlu dilakukan? Tentunya karena perubahan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, kemudian proteksi akibat perubahan lingkungan seperti yang tertuang dalam dokumen AMDAL, ini harus kita evaluasi dari waktu ke waktu. Kemudian keterlibatan dari sektor kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Sehingga kita perlu instrumen untuk melakukan evaluasi aspek kesehatan masyarakat dalam analisis dampak kesehatan masyarakat. Dan evaluasinya tadi sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang
32 ya, kita harus evaluasi jumlah penduduk yang terkena, kemudian komponen yang terkena harus ada bisa kita evaluasi, kemudian bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak, siapa saja yang terlibat, siapa yang melakukan pengawasan, bentuk pengawasannya seperti apa, kemudian bagaimana angka-angka penyakit yang ada di kelompok atau di area dari analisis kita. Kemudian kesesuaian data awal kesehatan masyarakat dalam dokumen AMDAL dengan data puskesmas dan data dinas kesehatan. Kemudian bagaimana keterlibatan dari teman-teman di dinas kesehatan atau di kantor kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Demikian kurang lebih Bapak Ibu sekalian mengenai aspek Kesmas dalam AMDAL. Alhamdulillah masih ada waktu sedikit dan saya kembalikan ke Pak Kris. Terima kasih. Siap Pak Sony, luar biasa, di luar dugaan. Saya pikir kayak kemarin 60 menit, ini lebih efisien Pak Sony dalam pemaparan. Biar mungkin ada diskusi, Pak. Siap. Yang pertama saya mau bacakan dari Pak Gusta ya. Pak Gusta ini mungkin saya bacakan gini Pak, ceritanya Pak Gusta ini tentang rumus Pak. Tadi ada rumus perhitungan risiko non-kanker. Kan ada kata-kata dibagi berat badan. Dari rumus I sama dengan titik-titik, maka disimpulkan semakin gendut seseorang, maka semakin kecil risikonya kena kanker. Bagaimana pendapat Pak Sony dalam hal ini? Nah, Pak Gusta sudah tersenyum. Silakan Pak. Langsung ya Pak ya? Ya, langsung Pak. Iya, itu karena ini kan dosis respon ya. Jadi memang perhitungan tingkat bahaya itu semakin sebetulnya kalau semakin besar konsentrasinya justru lebih sedikit Pak gitu. Lebih sedikit efeknya. Justru yang kurus itu dampaknya bisa lebih signifikan gitu dibandingkan yang gemuk begitu. Ini adalah rumus dari analisis dosis respon. Seperti kita menghitung obat gitu. Kalau kita mau menghitung obat untuk anak-anak tentunya dosisnya akan lebih sedikit dibandingkan untuk orang dewasa karena berat badannya dia lebih besar lebih berat dibandingkan dengan anak-anak. Justru kebalikannya Pak, kalau semakin berat badannya lebih besar atau lebih berat, nanti efeknya akan memerlukan dosis atau memerlukan konsentrasi yang lebih besar lagi gitu. Pengertiannya begitu Pak Gusta ya. Baik. Puas Pak Gusta ya. Terima kasih udah senyum di layar, angkat jempol. Yang kedua dari Ibu Elida Novida Jember ini. Ibu Elida adalah dosen UNED ya. Saya untungnya kenal sama Ibu Elida ini Bu. Pak, karena saya nggak tahu singkatannya sebelumnya UNED. Saya pikir singkatan yang lain, nggak usah saya sebut. Jadi setelah kenal Bu Elida UNED, Universitas Jember. Terima kasih Pak Sony atas materinya. Mohon maaf, ingin bertanya dalam ARKL. Faktor-faktor ketidakpastian apa saja yang perlu diperhitungkan, Pak? Apakah misalnya akibat dampak pencemaran udara? Demikian, Pak, kira-kira dari Ibu Elida Jember. Langsung ya. Langsung. Ya, Bu Elida, bahwa di dalam memperhitungkan suatu risiko, kita juga memperhitungkan adanya unsur-unsur ketidakpastian. Ini nanti di setiap bahan yang kita analisis itu ada beberapa angka ketidakpastian. Jadi nanti dikalikan dengan -1, -2, -3 sampai -5. Itu adalah hasil dari penelitian gitu. Kita tinggal memasukkan saja. Ketika kita melakukan perhitungan tadi, dimasukkan ke dalam rumus, ada unsur-unsur ketidakpastian karena hasil dari penelitian di laboratorium, kemudian hasil penelitian epidemiologi itu sudah pasti memberikan angka-angka tadi ketidakpastian yang kita tinggal menggunakan. Dan pastinya ada penjelasan untuk masing-masing
bahan atau agent yang sedang kita kaji begitu. Jadi kita intinya sudah memperhitungkan ada aspek ketidakpastian di dalam perhitungan analisis risiko kesehatan lingkungan. Begitu Bu Elida. Ya, bagaimana Bu Elida? Puas sama jawabannya? Apakah sudah nangkep Bu Elida? Sudah ya? Dia asik katanya, asik. Ya. Yang ketiga Bapak dari Pak Nasarudin Hasibuan, ini dari Bogor. Pak Nasarudin yang Comas yang tadi pagi mati lampu tapi berjuang terus untuk mendengar materi ini ya. Dari Pak Hasibuan, Trims Pak Sony mau tanya bagaimana praktisnya memperhitungkan contoh penurunan kualitas udara atau debu misalnya terhadap jumlah orang yang terkena dampak atau yang sakit. Praktisnya memperhitungkan contoh penurunan kualitas udara terkait dengan jumlah orang yang sakit. Iya, langsung praktis ya Pak ya? Ya. Jadi kita di dalam analisis dampak kesehatan lingkungan, kemudian kita menghitung ARKL, analisis risiko, yang sudah memberikan keterangan mengenai peluang terjadinya dampak kesehatan, itu tinggal kita masukkan aja Pak. Kita rekomendasikan. Pertama, kalau kita mau mengurangi konsentrasi udara, kita tinggal masukkan ilmu-ilmu tentang penurunan konsentrasi, betul kan? Kalau misalnya di suatu wilayah ada pabrik semen, kemudian pabrik semen itu sumber itu merilis mengeluarkan bahan-bahan pencemar di udara, katakanlah misalnya debu, PM 2,5, PM10 atau SO2 dan lain sebagainya. Itu kita tinggal pertama kita bisa merekomendasikan melakukan penurunan konsentrasi kan. Tadi konsentrasi mempengaruhi di dalam rumus kita. Jadi kita menggunakan rumus itu untuk memberikan rekomendasi. Kalau bisa kita turunkan konsentrasi debu itu sampai 100%, artinya resikonya bisa berkurang. Tapi kan nggak mungkin ya. Pasti ada resiko, ada debu itu. Sehingga teknologinya mau teknologi apa? Mau pakai dari mulai cerobongnya diperbaiki, kemudian atau pakai apa? Pakai teknologi lainnya supaya yang tidak lepas ke masyarakat atau juga nanti dampaknya kepada pekerja juga. Itu pertama Pak, praktisnya kita bisa menurunkan konsentrasi kan dengan teknologi yang ada. Bisa juga dengan alat pelindung diri. Kemudian kedua kita bisa melakukan pengendalian di exposure. Keterpaparannya kita kurangi, Pak. Kalau kita bekerja 8 jam per hari di sesuatu yang konsentrasinya tinggi, kita bisa bagi-bagi. Dalam satu hari kita bisa bikin shift gitu, atau dalam 1 tahun kita bikin shift, kita perhitungan supaya nanti dampaknya tidak timbul jumlah kasus kanker atau jumlah RQ-nya, jumlah kasus non kankernya bisa kurang dari 1. Jadi praktisnya adalah kurangi exposure, kurangi pajanan terhadap bahaya yang ada gitu, sehingga peluangnya bisa lebih kecil dari risiko yang akan kita hadapi gitu Pak. Kemudian yang dari setelah konsentrasi paparan, kemudian kita ya tadi berat badan kita kendalikan dengan baik gitu. Kemudian sekarang kita udah masuk ke masa era baru ya, pandemi ini. Setelah ada pandemi COVID, semua kegiatan harus Bapak Ibu sekalian hubungkan dengan ini ini baru apa? Okay. Ya yang pandemi kita ini. Jadi kita semuanya kegiatan-kegiatan termasuk di dalam analisis dampak kesehatan lingkungan kita hubungkan dengan ini baru. Perilaku kita yang baru. Sebetulnya bukan baru-baru amat ya. Sudah lama sebetulnya ya, tapi ini diperingatkan kembali supaya kita cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian kita menggunakan alat pelindung diri ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita sehingga risiko untuk COVID-19 ini bisa kita tekan. Karena COVID-19 ini di semua tempat ini. Di tempat kerja, di pemukiman, di tempat-tempat umum, di transportasi, semuanya ada hubungannya dengan COVID. Gitu mungkin Pak Nazarudin. Siap Pak Hasibuan. Gitu ya. Sedikit Pak. Mohon maaf boleh. Tadi boleh. Videonya ditutup Pak karena ini HP. Itu belum nyala sampai sekarang Pak Kris.
Siap. Setelah dinyalain videonya langsung drop juga dia ini dari 50 ke 30% ini. Ah, Oke. siap, to the point. Tapi ini karena mau bertanya sama Pak Sony, maksud saya kita kan AMDAL, analisis dampak lingkungan ini kan kadang kita di aspek kesehatan ini contohnya yang sering dipakai apakah angka kesakitan ataupun apa namanya, contohnya biasanya berdasarkan RONA yang salah satunya pokoknya ISPA gitu. Nah kemudian ada perkiraan. Nah itu kan sudah memang maklumnya tim teknis harus perkiraan itu adalah ada besaran, ada sifat gitu. Jadi pada saat di besaran saya lihat sudah baik teman kolega tim di AMDAL yang sudah pensiunan direktur dan sebagainya, kasihan juga kalau di apa namanya dikritisi sama tim teknis kan. Nah selalu diminta besarannya berapa gitu. Kalau umpamanya angka kesakitan berdasarkan RONA ataupun ISPA umpamanya di situ umpamanya 2.000 kasus gitu. Jadi kan yang diharapkan oleh tim teknis itu peningkatannya berapa besar, berapa persen atau berapa kasus, berapa ini. Nah itu yang kira-kira ada nggak itunya Pak yang memang kita bisa pergunakan untuk memperkirakan besaran dampak itu. Kalau sifat penting dampak bisa lah berdasarkan tadi risikonya begini dan sebagainya gitu kan. Nah ini yang masalah besaran ini selalu dituntut besarnya berapa gitu. Kalau nggak bisa angka-angkanya ada juga bikin pikiran. Nah hitungannya mana? Nah kalau gitu Anda bukan kan gitu, kan gitu. Terima kasih Pak. Baik Bang Hasibuan. Saya menjelas kresek-kresek tapi saya mencoba mencerna. Saya mau sampaikan ke Pak Sony begini, intinya Pak Sony, Pak Hasibuan ini sering mendapat pertanyaan dari tim penilai. Nah, Pak Sony juga di sini tim penilai. Halo Bapak-bapak penyusun, besaran dampak Kesmas itu harus bisa diperhitungkan. Misalnya Anda harus memperhitungkan, memperkirakan penyakit ISPA ke depannya dengan proyek ini berapa persen peningkatannya. Nah, kira-kira Bapak Sony ada masukan nggak atau ada gambaran supaya mempermudah atau membantu Pak Bang Hasibuan ini dalam menyusun dokumen AMDAL lebih baik terkait aspek kesehatan masyarakat. Demikian Pak Sony pertanyaannya dari Bang Hasibuan. Baik, terima kasih Pak Kris. Saya juga menangkap seperti itu. Walaupun tadi agak putus-putus ya Pak Nas ya. Iya. Jadi ya beberapa kali saya ikut dalam penilaian dokumen AMDAL di pusat, itu memang banyak teman-teman itu menyampaikan dokumen AMDAL untuk aspek kesehatan masyarakat itu hanya angka penyakit, Pak. Angka penyakit di wilayah tersebut, kemudian jumlah dari pelayanan kesehatan yang ada di situ. Sementara sebetulnya yang diinginkan dari SKKNI kita adalah kita bisa menyampaikan, Mbak, menyampaikan prediksi gitu. Dengan data-data. Kita kan punya data RONA lingkungan awal, Pak, yang ada di fisika, kimia, biologi, mikrobiologi, kemudian di sosial ekonomi dan budaya. Dari situ kita udah bisa memperkirakan dengan teori simpul itu, Pak. Sumber kita ada nggak nih situ? Kalau nggak ada sumber, kita bisa mempertanggungjawabkan bukan dari masalah ini, bukan dari kegiatan ini, gitu, Pak. Kalau ada, nah kita bisa mengendalikannya gitu. Kita bisa merekomendasikan untuk pengendalian. Kalau ada konsentrasi di media, katakanlah di udara tadi. Kemudian kita punya data kan, data dari teman di aspek kimia atau fisika. Kita gunakan itu untuk memprediksi ke depannya. Atau kita gunakan untuk mengendalikannya. Untuk melakukan pengurangan konsentrasi. Untuk mengendalikan manajemen, untuk paparannya kita bisa turunkan gitu. Kemudian eksposurnya tadi ya, paparannya, kemudian upaya-upaya supaya tadi jumlah angka penyakitnya bisa menurun gitu. Selanjutnya kan kita bisa memberikan evaluasi tadi Pak, evaluasi berapa jumlah populasi yang terkena, berapa jumlah manusia, kemudian siapa yang terkena, apakah usia lanjut, usia dewasa, pekerjanya, atau anak-anak begitu. Nah, setiap tahun dilakukan evaluasi, dikumpulkan data. Hanya mengumpulkan data-data penyakit yang ada di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Sebetulnya begitu aja mungkin Pak, bisa disampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak Sony. Acuannya udah bisa kita gunakan tadi teori tadi ya. Gitu Pak Kris, makasih Pak.
kuncinya teori simpul. Puas Bang Hasibuan? Gimana Bang Hasibuan? Ada senyum dan jempol dari Bang Baik, Pak Hasibuan? Kris. Ya, Terima kasih. udah ya, mantap. Terima kasih Bang Hasibuan yang tetap berjuang di tengah mati lampunya Ciomas. Luar biasa. Abang layak kami acungkan jempol. Baik Pak, berikutnya dari Bapak Andi Yusuf, Kalimantan Timur, Samarinda. Jadi Pak Andi Yusuf ini teman dari teman baik saya, Pak Sulaiman. Saya beberapa kali berkunjung ke kantornya Pak Sulaiman, Pak Andi Yusuf. Mungkin Pak Andi Yusuf tidak, jadi sampaikan salam hormat saya kepada Kang Sulaiman. Jadi pertanyaannya... Ya Pak, disampaikan. Siap. Pertanyaannya demikian Pak Sony dari Pak Andi Yusuf Samarinda Kaltim. Kan kita sebagai penyusun nih Pak, sering mengambil data Kesmas 10 tahun terakhir, baik di Puskesmas, baik di Dinas Kesehatan. Nah, seringkali kalau data itu selama ini tidak pernah muncul data penyakit kanker karena ini penyakit sel. Apakah penyakit kanker juga harus dianalisis dibandingkan penyakit yang dominan, Pak? Misalnya ISPA tuh, memang sering kita temui. ISPA dan penyakit yang sering mempunyai tingkat kematian tinggi, misalnya malaria. Itu dulu, Pak. Nanti ada 2 pertanyaan dari Pak Andi Yusuf. Jadi intinya selama ini sering ambil data 10 tahun terakhir, nggak pernah keluar data kanker. Nah, apakah data kanker ini harus dianalisis juga dibandingkan penyakit yang dominan, misalnya ISPA dan malaria? Itu Pak, pertanyaan pertama dari Andi Yusuf, Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, Pak Andi Yusuf, data dasar kita gunakan adalah data yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kajian kita, begitu kan? Nah, tadi di dalam teori simpul, kita kan memperkirakan ya dampak yang akan terjadi dengan kegiatan yang akan dilakukan gitu. Kalau kegiatannya dulunya belum ada, pastinya penyakitnya belum ada. Setuju kan? Sekarang kalau kita melakukan kajian bahwa suatu sumber itu bisa mengeluarkan bahaya, misalnya katakanlah dulunya tidak ada debu tidak ada merkuri misalnya, tidak ada merkuri di wilayah situ, berarti tidak ada penyakit minamata di situ, di wilayah situ. Tapi kalau ada kegiatan kemudian diprediksi kita menggunakan teori simpul tadi, kemungkinan dari kegiatan itu muncullah di media lingkungan kita adanya suatu bahan merkuri, kemudian dari kita kaji lagi kemungkinan bisa terjadi exposure atau pemajanan ke masyarakat, kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itulah kemungkinannya bisa terjadi di kemudian hari gitu, karena yang namanya penyakit kanker ini kan sepanjang hayat ya, artinya dia memerlukan waktu yang panjang dampaknya, antara 30, 50 sampai 70 tahun begitu. Sehingga kedepannya kita bisa bicara dari kegiatan yang sedang direncanakan. Jadi kalau kita cuman mengandalkan data yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, tentunya belum ada dampaknya dari kegiatan yang sedang akan dilaksanakan gitu. Lain lagi kalau ada kegiatan yang sudah ada begitu ya. Kalau ada kegiatan yang sudah terjadi sudah cukup lama, di atas 30 atau di atas 50 tahun, nah itu kemungkinannya baru ketemulah tadi. Kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terjadinya pencemaran di lingkungan, sehingga akhirnya ujung-ujungnya ada di penyakit yang ada di masyarakat. Mungkin begitu kurang lebihnya, Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama bagaimana Pak Andi Yusuf? Untuk pertanyaan pertama, silakan Pak. Ya, baik Pak. Tadi memang juga seandainya adendum gitu, artinya sudah berlangsung kegiatan selama 10 tahun. Tidak ada data kanker diperoleh gitu, Pak. Pak Andi, maaf mungkin Bapak bersebelahan dengan orang, HP yang satu lagi atau laptop yang satu lagi wajib di silent, Pak. Ada. Ya Pak, udah di silent. Jadi tadi kalau udah dijelas tentang penyakit kalau belum ada kegiatan. Tetapi bagaimana jika kegiatan itu berupa adendum? Misalnya kegiatannya sudah berlangsung 10 tahun. Data yang diperoleh juga data-data demikian, belum ada data dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas tentang penyakit kanker gitu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Baik, Pak Sony. Jadi kalau memang selama 10 tahun nggak ada juga penyakit kanker, apa yang harus penyusun lakukan? Demikian, Pak Sony. Iya.
Ya, sekali lagi Pak, kalau yang karsinogenik ini biasanya di atas 30 tahun Pak ya. Siap. 30 tahun. Jadi kalau 10 tahun memang kemungkinan besar belum ada Belum ada. penyakit. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, di simpul 3-nya Pak. Simpul 3-nya dilakukan evaluasi. Biomarker Pak. Biomarker itu kan kita bisa deteksi di dalam tubuh manusia, di sediaan tubuh manusia sebelum dia sakit gitu. Jadi kalau misalnya tadi saya ambil contoh merkuri, diambil sampel rambutnya, sampel kukunya, atau sampel darahnya, kemungkinan sudah ada gitu, sudah ada perubahan dari kondisi normal. Ada standarnya gitu untuk makanan, minuman dan lain sebagainya. Jadi bisa di simpul 3-nya kalau mau lebih teliti lagi gitu. Bisa, Pak. Baik. Saya pikir untuk pertanyaan pertama udah cukup ya. Baik. Cukup, Pak. Ya. Ya, kita masuk ke pertanyaan kedua juga dari Pak Andi Yusuf. Begini, Pak Sony. Gizi masyarakat apakah tidak perlu dianalisis dalam aspek Kesmas? Karena Bapak tadi belum, saya sebut di sini belum menyinggung masalah gizi karena mungkin kan keterbatasan waktu. Jadi pertanyaannya Pak, apakah gizi masyarakat perlu atau tidak perlu dianalisis dalam aspek Kesmas dalam penyusunan AMDAL? Monggo Pak tentang masalah gizi terkait penyusunan AMDAL. Silakan Pak Sony. Ya, kalau masalah gizi atau asupan sebetulnya ya kalau di dalam analisis risiko itu asupan ya, itu bisa aja Pak kita masukkan kalau ada keterkaitan gitu, keterkaitan dengan kegiatan. Kalau kegiatan itu terkait dengan gizi ini banyak ini luas sekali ya, gizi secara umum, asupan oleh masyarakat begitu ya, yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa diambil dari data sosial ekonomi budaya ya kebiasaan-kebiasaan masyarakat, kemudian pola konsumsi dan lain sebagainya. Kalau diperkirakan bisa mempengaruhi, silakan bisa dilakukan analisisnya, Pak. Nggak apa-apa, karena gizi itu kan sifatnya umum ya. Tapi kalau gizi khusus yang spesifik, tadi misalnya asupan atau minuman yang mengandung cyanida terlalu ekstrim ya, mengandung bahan-bahan kadmium, mengandung seng, mengandung macam-macam itu bisa dianalisis Pak. Tapi yang dimaksud Pak Andi Yusuf itu gizi secara umum Pak ya, gizi masyarakat ini, Pak, ya. Gizi masyarakat itu ada biasanya di puskesmas ada data gizi buruk, gizi tidak ada 3 macam gizi kurang, gizi buruk dulu, baru gizi kurang dan gizi lebih. Itu biasanya data itu diperoleh dari puskesmas, Pak. Sehingga kami biasanya mengolah data itu. Iya. Terima kasih, Pak. Gak apa-apa, Pak. Bagus kalau ada data-data mengenai gizi secara umum, itu kan bisa indikasi akibat dari suatu kegiatan, bisa dampak positif maupun dampak negatif ya. Siapa tahu yang dulunya sebelum ada kegiatan, gizinya yang tadi gizi buruknya berkurang gitu, karena ekonominya semakin meningkat, pola makannya semakin baik, masyarakatnya gizinya semakin baik. Atau sebaliknya gitu. Dengan adanya kerusakan lingkungan, bahan pangan yang ada di masyarakat jadi menghilang, jadi pola makannya masyarakat menjadi lebih buruk, gizi anak-anaknya memburuk, gizi pekerjanya memburuk, bisa jadi analisis begitu, Pak. Silakan bisa ya. Makasih, Pak. Baik, makasih Pak Andi Yusuf ya. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak dari Bapak Yoso Wiyarno, Jawa Timur Pak. Jawa Timur, Pak Yoso Wiyarno. Pertanyaannya, seringkali data sekunder Kesmas yang ada sangat meragukan. Bagaimana cara memverifikasi data tersebut Pak? Jadi mungkin Pak Yoso ini sebagai ketua tim, dapat data dari anggota Kesmas. Nah, seringkali data sekunder Kesmas yang ada sangat meragukan. Bagaimana cara memverifikasi data tersebut, Pak? Silakan Pak Sony tanggapannya. Verifikasi data sekunder Kesmas. Iya, baik. Memang
masalah data itu kita apa ya namanya ya, harus bisa dan bisa ya, pintar dan pintar ya, menganalisis, menyiasati, melihat begitu ya. Karena sumber data sekunder itu kan data dari orang lain begitu ya. Sehingga yang pertama kali kita harus lihat siapa itu data. Datanya itu siapa yang membuat. Berarti kita punya referensi begitu ya. Ada data-data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena data itu nggak jelas. Dengan kata lain bisa jadi dia hoax gitu ya. Jadi sumber harus jelas, Pak. Setelah sumber jelas, kita harus memverifikasi metodenya seperti apa. Berapa jumlah sampelnya begitu. Siapa yang mengambilnya. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk melakukan mengambil kesimpulan begitu ya, mengambil kesimpulan. Metodologinya apa? Apakah dia dengan menggunakan metode statistik juga banyak sekali metode analisisnya gitu. Kemudian biasnya atau errornya itu ada di situ, perhitungan dari statistik, sehingga kita bisa meyakini bahwa data yang kita gunakan itu valid gitu. Kalau tidak valid ya kita harus apa namanya? Kita harus berani menyampaikan bahwa data ini masih kita belum begitu meyakinkan gitu, belum bisa meyakini begitu. Tapi kalau tadi dari sumber kemudian metodologinya juga sudah cukup baik, ya itu kita gunakan begitu. Dan itu sekarang dengan IT kita, dengan teknologi kita itu sekarang sudah banyak kemudahan ya untuk melakukan melacak bahwa data ini sumbernya siapa dengan metodologi mana. Itu sekarang kita lebih mudah gitu Pak Yoso. Ya, terima kasih Pak Sony. Pak Yoso, silakan. Tadi yang terkait dengan pemeriksaan di biomarker Pak Sony. Memang hasil dari pemeriksaan biomarker ini dapat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat sebenarnya. Tetapi permasalahannya ketika studi AMDAL itu untuk waktu pengambilan data itu sangat sempit sekali, sehingga pemeriksaan biomarker ini kelihatannya kesulitan untuk waktu dan biaya. Ini kira-kira untuk menggambarkan agar tingkat kesehatan masyarakat ini lebih bagus seperti apa selain biomarker? Ya. Baik, silakan langsung Pak Sony. Langsung Pak Kris ya. Silakan. Ya, Pak Yoso, kalau kita sebagai tim untuk mengusulkan kepada pemrakarsa, kita harus yakin Pak, tadi dengan teori simpul tersebut yang tadi ya. Kalau memang kegiatan kita ada sumbernya gitu ya, ada sumber yang diperkirakan mengeluarkan agent, akan mengeluarkan bahan-bahan diperkirakan memberikan dampak, itu dari awal sebetulnya kita bisa mengusulkan, Pak. Karena ini kan nanti pemrakarsa kan sebagai penanggung jawab gitu, tim sebagai pelaksananya saja untuk proposal maupun studi AMDAL-nya begitu. Jadi kalau memang ada bahan-bahan yang diperkirakan tadi berdampak terhadap masyarakat atau pekerja, sebaiknya dari awal kita bisa memberikan masukan gitu untuk mengambil datanya. Kalau data lingkungan sudah ada di aspek lingkungan fisik, biologi, kimia. Sekarang di aspek kesmas, usulkan karena ini kemungkinan ada merkuri, jadi kita memberikan masukan untuk periksa misalnya kukunya atau rambutnya gitu, nggak lama. Tapi memang konsekuensi biaya itu pasti ada. Namun demikian akan menjadi masukan bagi perusahaan atau pemrakarsa untuk menjadi bahan untuk kedepannya gitu Pak. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, data-data yang diperoleh dari zona awal itu akan menjadi bahan yang sangat baik untuk kedepannya gitu, penjelasan di depan. Gitu Pak. Baik Pak Yoso, bagaimana Pak Yoso? Siap? Ya. Dari Pak Yoso siap, gerakan bibirnya siap. Ya, terima kasih Pak Yoso.
Berikutnya dari Pak Gusta Gunawan, ini hanya curhat saya bacakan, tapi saya bisa menyambungkan dengan ada topik kita, Pak. Saya bacakan dulu curhat atau saran dari Pak Gusta Gunawan Bengkulu. Pak, terkait COVID-19, COVID-19, manusia pakai masker dan sarung tangan sekali pakai. Akibatnya jumlah limbah dari masker dan sarung tangan menumpuk dan banyak yang terbuang ke laut. Mohon Pak, arahan dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan untuk pengelolaan limbah tersebut. Itu hanya saran dan curhat, Pak. Cuman saya kaitkan dari saya begini, Pak. Dari kondisi pandemik saat ini, banyak yang berubah, Pak, untuk pengelolaan dan pemantauan yang bisa diakomodir dalam kegiatan AMDAL. Misalnya, mulai saat sosialisasi apakah perlu jumlah pembatasan orang, atau wajib lewat aplikasi Zoom apa media sosial seperti ini, dan operasional SOP di perusahaan apakah perlu shift. Nah, kita dalam momen 10 menit ini mau minta pencerahan dari Pak Sony sebagai Kementerian Kesehatan, Direktorat Kesehatan Lingkungan terkait COVID-19 dengan aspek AMDAL atau penyusunan AMDAL secara makro maupun mikro, Pak. Demikian Pak Sony, topiknya COVID-19, COVID-19. Baik. Nah, ini menarik nih Pak Gustaf Gunawan ya, Bengkulu ya. Ya siap, Pak. Yang pertama masalah limbah. Yang kita hadapi limbah ini adalah termasuk limbah B3 nih. Kalau masker kemudian dari Fasiankes ya, dari rumah sakit, dari poliklinik, dari dokter-dokter praktek itu termasuk dalam limbah medis yang kategorinya limbah B3. Nah, sehingga kita harus menyikapi harus ada upaya. Kita harus merekomendasikan ada upaya untuk melakukan pengamanan lah ya, untuk pengendalian atau pengelolaan limbah medis. Ini tentunya ada di pemerintah daerah, kabupaten kota sebetulnya yang punya tanggung jawab gitu ya. Memang menjadi tanggung jawab di sektor mana atau di SKPD mana masih belum begitu karena ini integrasi. Masalah limbah ini multi entry dari lingkungan hidup juga dari PUPR, dari Kementerian Kesehatan juga, dan ini tentunya ada kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan limbah medis. Limbah medis yang sifatnya B3 sampai saat ini masih belum begitu baik ya kondisinya begitu. Sebetulnya harus ditangani secara khusus Pak Gustaf Gunawan, ya. Pak Kris, bahwa limbah medis itu bukan limbah yang sifatnya umum gitu. Harusnya harus dikelola secara khusus begitu. Khusus. Di Indonesia baru ada 6 perusahaan pengelola limbah medis yang memiliki izin gitu. Memiliki izin. Dengan jumlah limbah yang begitu banyak, ya, kalau kita pihak ketiga kan katakanlah ya, dari daerah-daerah memilih dikirim ke perusahaan, dibayar gitu ya, itu ternyata tidak mungkin karena cuma 6 dan biayanya akan menjadi meledak mahal. Dari Aceh, dari Bengkulu harus kirim ke Jawa Barat. Berarti harus ada cost untuk transportasi. Sementara nanti untuk insineratornya, untuk otoklavnya itu juga biaya standar. Tapi transportasinya akan lebih besar lagi. Jadi tidak efektif dan efisien kalau menggunakan perusahaan. Tapi kalau tanggung jawab di pemerintah daerah, bupati, wali kota memutuskan untuk membangun instalasi pengolahan limbah ya termasuk air dan ini limbah medis seperti tadi sarung tangan, kemudian masker, kemudian alat-alat dan bahan-bahan kimia itu akan lebih murah jatuhnya. Di wilayah kita gitu transportasinya akan berkurang gitu. Tapi tentu harus ada investasi awal gitu. Bisa juga melalui UPTD, Unit Plaza Teknis Daerah. Tetapkan saja misalnya bisa sama-sama dengan PU, dengan PDAM atau membentuk sendiri bisa banyak sekali gitu.
Dan saat ini memang masalah limbah medis itu belum begitu baik, sehingga dampaknya banyak sekali masker, banyak sekali sarung tangan yang sampai ke terdeteksi atau ketemu di laut ya. Ya. Gitu. Kemudian aspek COVID-19 ya. COVID-19 ini kan semacam sebetulnya ini COVID ini kan virus. Virusnya bukan virus yang baru-baru amat. Sebetulnya virus ini sudah virus lama. Dia satu genus spesies sama dengan virus SARS dulu. SARS, kemudian MERS yang dulu ada di onta ya. MERS, kemudian ada yang di flu babi, flu burung. Itu sebetulnya sama ininya, spesiesnya. Namun dia modifikasi, berkembang begitu. Dan sekarang yang masuk ke COVID-19 yang akhir tahun 19 itu yang modifikasi dari coronavirus melalui kelelawar dan sebagian ke ular maksudnya, ke ular, kelelawar dan ular. Nah, virus yang terakhir ini cukup canggih ya, ukurannya kecil, kemudian dia ringan, kemudian dia punya tentakel, jadi kalau masuk ke dalam tubuh manusia dia akan nempel bagus sekali, dia akan susah untuk lepas dari tubuh kita. Kemudian dia bisa hidup, Pak. Dia bisa hidup yang terakhir ini dalam 3 minggu terakhir ini, dia dari WHO sudah mengumumkan bahwa dia bisa melalui airborne. Artinya penularan bisa melalui udara. Kalau ada sumber ya manusia yang melepaskan virus agent ke udara, virus itu bisa terbang gitu ya, tergantung dari kondisinya. Kalau kondisinya ventilasinya buruk, kemudian udaranya putar-putar terus, berarti virusnya akan putar-putar terus, itu bisa 6-12 jam. Jadi kalau ada orang masuk ke ruangan itu, orang yang tadi mengeluarkan virusnya sudah pergi, itu bisa terjadi pencemaran, Mbak. Makanya pakai masker itu harus selalu di tempat umum. Begitu. Kemudian virus ini bisa melekat di logam. Nah, ini bahaya lagi nih. Dia bisa melekat di logam, kemudian bisa hidup cukup lama, 5 jam lebih. Jadi kalau kita nggak sengaja pegang bahan logam yang ada virusnya, kemudian tangan kita ke mulut kita, berarti itu masuk protein masuk. Jadi analisis resiko kita, analisis dampak lingkungan kita masuk tadi melalui mulut, dari tangan, mulut, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga terjadilah yang tidak kita inginkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti dalam penyusunan AMDAL, aspek kesehatan masyarakat, semuanya mulai saat ini kita harus masukkan, semuanya harus mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita ada di tempat umum, pakai protokol tempat umum. Kalau kita ada di transportasi, pakai protokol kesehatan transportasi. Dan intinya adalah tadi gunakan masker, cuci tangan pakai sabun sering mungkin, hand sanitizer, kemudian jaga jarak, sampai saat ini masih itu. Gitu. Kemudian ditambah Pak, karena kita ini airborne, ventilasi harus baik di ruang kerja kita. Ya, kemudian kita gunakan suhu ruangan yang baik. Ini virus ini kan hanya pada suhu 27 derajat dia bisa hidup. Lebih dari itu dia lebih cepat mati. Mungkin begitu Pak Kris. Baik Pak Sony. COVID-19. Masih banyak antrian, makasih banyak. Jadi kita punya waktu 11 menit lagi. Yang berikutnya saya pengen menyapa Pak Peter dari Ambon, dari Maluku. Langsung aja Pak Peter, karena kalaupun saya baca ini udah 10 menit sendiri. Silakan, halo. Lambaikan tangan Pak Peter. Siap, Pak. Ya, silakan langsungkan disampaikan Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi Pak Sony, terima kasih untuk materinya yang luar biasa. Saya bukan orang kesehatan Pak, tapi saya biasanya dalam tim kita berdiskusi dan
kadang-kadang menemui jalan buntu, sehingga mungkin kali ini Bapak boleh memberi pencerahan bagi kami. Jadi sebagai contoh Pak, tadi ada terkait dengan peluang terjadinya penyakit kanker yang minimal 30 tahun ya Pak ya, kalau tidak salah yang tadi saya sampaikan. Katakanlah kita membuat kajian terkait dengan kegiatan yang operasionalnya tanpa batas Pak, tanpa batas waktu. Sehingga dalam kaitan dengan paparan karsinogen misalnya dari buangan emisi buangan kendaraan misalnya, maka dalam prediksi kemungkinan atau peluang risiko itu ada Pak. Peluang risiko itu ada oleh karena permukiman ada di sepanjang jalan misalnya, yang kami pernah lakukan. Dan pertanyaan saya adalah apakah kita dalam penetapan waktu kajian AMDAL ini, kita bisa disesuaikan dengan waktu peluang terjadinya kanker, atau cukup dengan membatasinya berdasarkan peluang pajanan yang akan terjadi di masyarakat, Pak, melalui elemen-elemen yang tadi Pak sampaikan, apakah darah atau apa itu ya. Itu. Kemudian yang kedua, Pak, kami pernah punya pengalaman, Pemda memiliki proyek yaitu pengembangan tempat pembuangan pengelolaan akhir sampah. Dan setelah kami diskusikan, ternyata lokasinya itu ada pada wilayah resapan air di satu das. Kami kemudian berdiskusi, ternyata tidak ada lokasi alternatif sama sekali. Karena di wilayah itu sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan, sehingga pada waktu itu solusinya hanyalah teknologi. Teknologi tidak menggunakan open dumping, tapi menggunakan pokoknya yang menjamin bahwa lindi dari sampah itu tidak akan mencapai air tanah, karena dalam analisis kami, itu sekitar 20 tahun ke depan, jika kondisinya tidak berubah, maka lindi itu akan mencapai air tanah yang menjadi sumber air bersih untuk penduduk di hilir, Pak. Nah, apa sebaiknya yang dilakukan, Pak? Itu saja, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Sony. Baik, boleh langsung Pak Sony, silakan Pak. Ya, Pak Kris. Ya. Jadi ada dua hal ya. Ya, 2 poin. Benar ya. Ya, Pak. Yang pertama tentang kalau kita melakukan kajian ada peluang atau resiko kemungkinan terjadinya kanker, gitu kan ya? Ya. Kemudian pertanyaannya adalah sebatas mana gitu kita bisa melakukan, karena waktunya kanserogenik itu kan panjang. 30 sampai 50 tahun lebih gitu. Nah, ini sebaiknya Pak, sebagai tim itu dari aspek kesehatan masyarakatnya sudah bisa memberikan masukan atau rekomendasi berdasarkan dari sumber tadi, berdasarkan dari input proses yang ada di sumber, sehingga terjadinya peluang itu adalah risiko gitu. Di situ sudah Pak Peter bisa menyampaikan bahayanya gitu. Secara sifat dari bahan yang akan dikeluarkan dari kegiatan itu punya potensi, gitu kan? Nah, sekarang potensinya seberapa banyak? Kegiatan yang mau dilakukan seberapa lama? Itu tinggal jadi batasan. Jadi limitasi. Kalau perusahaannya cuma 10 tahun ya nggak ini, tinggal pengendaliannya setelah kegiatan selesai harus ada upayanya tetap gitu ya. Tapi kalau di atas 30 tahun ya harus tetap dilakukan upaya untuk pengendaliannya begitu. Termasuk tadi Pak, kan kita lihat analisis pajanan Pak. Kalau bahan itu bisa memajani masyarakat melalui air misalnya atau melalui udara, polanya akan berbeda. Kita bisa nanti menggunakan data-data yang ada di aspek fisika, misalnya pola air, arah angin, kemudian kecepatan angin, rata-ratanya kemana, kan kita bisa memperkirakan seberapa jauh ini dampak dari kegiatan kita ini kepada kelompok masyarakat gitu, masyarakat pemukiman itu bisa Pak, bisa dinyatakan. Ada yang dampak yang paling dekat gitu ya, karena memang arah anginnya ke sana terus-menerus, ya itu menjadi perhatian. Begitu kok nggak salah ya.
Tinggal kajian waktunya, kajian luas wilayah, kemudian distribusi penduduknya itu bisa digambarkan, diceritakan. Nah, itu sebetulnya yang kita harapkan aspek Kesmas seperti itu, Pak. Ya. Merangkum dari 3 komponen sebelumnya gitu ya. Dan pertanyaan kedua, ini mengenai TPS. TPS ini sudah disetujui, Pak? Mau dibangun TPA? Pemda punya, Pak. Pemda punya, Ya, tapi Pemda. katanya lahannya sangat terbatas. Ya. Dia kemungkinan dekat sekali dengan daerah Resapan air. air sungai, das. Das. Gitu kan? Itu bukan dekat, Sehingga, Pak, tapi memang bukan dekat, Pak. Tapi kawasan tempat TPA itu memang di tempat peresapan air itu. nah Yang ini dalam dia. Ini dalam yang penelitian menjadi geologi itu memang kawasan resapan, Pak. Resapan air. kawasan resapan. Ini yang menjadi Ya. resiko, peluangnya besar gitu kan, Pak ya? Peluangnya Sekali. besar. Ya. Sehingga tadi juga Risiko sudah besar. disampaikan Pak Peter bahwa satu-satunya ya kita harus meyakinkan melalui teknologi. Teknologi yang bisa menjamin tidak terjadinya lepasan dari sumber tadi bisa masuk ke media air. Ya. Kan? Berarti teknologi kita. Yang jelas open dumping nggak boleh. Open dumping udah jelas nggak boleh. Berarti Boleh, ya. tarik ke sanitary landfill. Sanitary landfill pun teknologinya harus yang super canggih. Harus super canggih, Pak. Air lindinya itu di bawahnya harus dilapisi. Harus dilapisi oleh bahan yang betul-betul kedap air. Kemudian umurnya juga berapa harus dipertimbangkan gitu. Kalau bisa diyakinkan teknologinya bisa menjamin sampai berapa tahun begitu TPA ini bisa beroperasi, itu akan bagus. Kalau tidak ya harusnya bisa kerjasama dengan wilayah lain, kabupaten atau kota yang lain yang luas wilayah masih bisa mencakup gitu ya, dan transportasinya juga nggak terlalu jauh begitu. Kayak DKI sama Bekasi lah kerjasamanya gitu. DKI udah nggak ada tempat, larinya ke Bekasi. Kalau kita sini sulit, Pak, karena kita pulau-pulau. Di mana ini, Pak? Di Maluku, Pak. Ambon. Di Maluku, Malukunya mana, ya. Pak? Sulit, Pak. Di Malukunya ya? Sulitannya lokasi memang, Pak. Karena kalau misalnya ke Seram kan harus lewat laut, Pak. Oh iya, iya. Iya, jadi teknologi saja, ya. Solusinya teknologi aja, Pak ya. Sanitary landfill yang canggih gitu. Sampai super ya, canggih. Atau kalau bisa pakai sekarang tuh ada autoclave, Pak. Autoclave yang besar itu. Tekniknya autoclave, dibakar gitu. Tapi bukan pembakarannya tidak menghasilkan itu dioksin furan, nggak menghasilkan itu. Karena dia basah gitu. Oh gitu. Gitu Pak Peter, Pak Kris. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Peter. Ada 2 lagi sebelum closing statement Bapak. Satu, saya masih terkait tadi Pak Sony, ada statement Bapak yang perlu saya sampaikan yang terkait juga peserta. Jadi ceritanya begini Pak Sony, dari kalimat Bapak yang kita sampai saat ini masih hanya punya 6 pengelola limbah B3. Nah, saya 2 kali Pak pengalaman, sekali di pedalaman Sumatera Utara, Tambang Emas, sekali di pedalaman Kalimantan Tengah, Amdal Sawit. Petinggi-petinggi itu langsung bertanya begini, simple. Dia bertanya begini, Bang Kris, apa Kemenkes itu nggak pernah berpikir untuk mendorong misalnya masing-masing provinsi, 32 provinsi kita masing-masing punya pengelolaan limbah yang nggak harus punya swasta, atau dibantu Kemenkes supaya harga pengelolaan limbah B3 ini pun jauh lebih terjangkau dibandingkan sekarang. Nah, saya jawab waktu itu, Pak, saya belum punya kenalan atau belum punya link ke Kemenkes. Nah, di dalam PBB kita ini, saya mohon izin Pak bertanya, apakah Kemenkes sudah punya roadmap atau bayangan, ataupun kedepannya apa bayangan dari Kemenkes Bapak? Memang nggak masuk akal Pak, ini sudah oligopoli, hanya 6 pengelola limbah medis. Nah, kira-kira itu Pak, saya mohon waktu 1 menit, 2 menit Bapak merespon masukan dari daerah itu yang saya temui langsung, dan saya dengan memberanikan diri menyampaikan kepada Bapak. Pak Sony, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Kris. Kebetulan saya tahun berapa ya? Saya 3 tahun di Subdit
pengamanan limbah dan radiasi, Pak Kris. Pengamanan limbah dan radiasi. Dan itu ada keterbatasan kita hadapi seperti tadi itu, perusahaan pengelola limbah yang betul-betul memiliki izin ya, itu sangat terbatas, sementara kapasitas limbah yang dihasilkan sangat besar, begitu. Sehingga biayanya bisa meledak gitu. Nah, waktu itu kami sudah melakukan koordinasi, Pak. Karena limbah ini kan ada di Dirjen Limbah dan B3 di Kementerian Lingkungan Hidup. Betul. Waktu itu Bu siapa ya? Saya lupa namanya, sudah pensiun. Itu kita sudah bertemu antara dirjen-dirjen, direktur-direktur gitu, eselon 3, kemudian naik ke menteri begitu. Dan memang kesepakatannya adalah kita untuk menangani seperti ini adalah kita harus mensosialisasikan atau mendukung pengelolaan limbah berbasis wilayah tadi, Pak. Berbasis wilayah istilahnya. Betul. Gitu. Jadi wilayah itu harus punya. Kalau nggak didorong seperti itu ya seperti kondisi saat ini. Saat gitu. ini, ya. Cuma 6 nanti. Betul. Nanti perusahaan maunya diterima semuanya, akhirnya banyak itu yang ilegal yang ketemu di pembuang sampah Bekasi, ya, efek sampingnya. Betul, di Cirebon ketemu, masalah di Padang ada, kayak gitu ya. Nah, akhirnya kita bersama-sama untuk mendorong daerah itu memiliki instalasi pengolah limbah yang berbasis wilayah. Kalau wilayah cukup, ya silakan. Kalau nggak bekerja sama 2 atau 3. Masalah sistemnya, teknologinya silakan. Karena sudah ada aturannya ya P29 itu, tinggal mengikuti secara teknis. Secara manajemen administrasi silakan daerah putuskan, mau pakai UPTD silakan, mau investasi dari pihak ketiga industri-industri itu dari luar negeri banyak yang mau masuk, silakan. Yang penting biayanya terjangkau, bisa selesai. Seperti itu kayaknya Pak Kris. Baik Pak, jelas. Jadi saya pun kalau ada nanti di daerah yang bertanya lagi, saya jawab. Kemenkes sebenarnya sudah berusaha, sudah mendorong. Tapi memang realita di lapangan ya sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berjuang. Karena integrasi ini Pak, integrasi ini. Siap, koordinasi kita nggak sendiri. Siap. Jadi waktu kita sudah poll 90 menit, namun Pak, 2 menit terakhir, closing statement Bapak kepada kami semua tim penyusun peserta, masukan Bapak dari Pak Sony kepada penyusun AMDAL terkait aspek Kesmas, Pak. Closing statement 2 menit terakhir. Silakan Pak Sony. Baik, Pak Kris, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya terima kasih bisa bergabung di dalam workshop ini. Kami mengharapkan bahwa aspek Kesmas itu nanti jangan berdiri sendiri ya, menjadi kesatuan yang tidak terlepas dari aspek-aspek yang lainnya. Kemudian aspek Kesmas tidak hanya sekedar menyajikan data-data angka penyakit, kemudian ada data-data tentang pelayanan kesehatan, tetapi tadi kita bisa melakukan analisis risiko kesehatan lingkungan, bisa melakukan analisis dampak kesehatan lingkungan gitu, dan itu data-data sudah tersedia dari aspek 3 aspek yang lainnya begitu. Sehingga yang diharapkan dari SKKNI dan Undang-Undang 32 bisa tercapai begitu. Demikian Pak Kris. Terima kasih. Kita aplaus semuanya. Terima kasih untuk Pak Sony Warau dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih.